Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Pekan ini kita melanjutkan perkuliahan kita. Eh, kita melanjutkan praktikum ya. Sebenarnya ini materi yang tertinggal yang harusnya disampaikan sebelum UTS kemarin. Tapi karena materi ini adalah salah satu materi yang sangat urgent di dalam RPS dari Sistem IT Multimedia, maka kita akan ngambil nilai ya. Kita akan jadikan ini sebagai praktikum wajib yang harus Anda selesaikan gitu ya dari beberapa praktikum wajib yang tersedia di mata kuliah ini. Detailnya nanti akan saya buat penjelasannya di e-learning. Silakan Anda pantau gitu ya. Eh, Materinya kita masih ngulang yang di UTS kemarin yang ketinggalan gitu ya. Kita masih lanjutkan tentang Node MCU ya ESP8266. Kita masih bahas yang ini. Kemarin kita kalau tidak salah terakhir itu kita sampai eh, instalasi ya. Instalasi kita belum coba ngoding di sini gitu ya. Dan saya sudah loncat ke microcontroller yang lain karena takut tidak terkejar. Nah, sekarang saya ulang lagi lah. Nanti materi yang lain nanti akan saya padatkan di materi selanjutnya gitu ya. Nah, untuk pekan ini kita akan praktek ngoding. Langsung kita coba codingkan perangkat ini gitu ya dengan apa namanya dengan tool sederhana ya. Kita pakai perangkat sederhana tambahannya. Ada beberapa hal yang kita pakai. Yang pertama microcontroller itu sendiri. Kemudian yang kedua kita pakai ada 3 lampu LED. Di sini saya pakai warnanya ada warna merah, biru dan hijau. Ada 3. Nanti Anda juga harus cobakan ketiga-tiga warnanya ya. Harus cobakan 3. Kemudian di sini saya pakai kabel jumper juga ya. Ada beberapa kabel jumper yang kita gunakan di sini ya. Oke. Nah, setelah itu, selain dari ini, tentu juga ada kabel konektornya ya. Konektor USB. Ini Type B ya, sesuai dengan microcontrollernya. Oke. Kemudian kita juga pakai resistor. Satu resistor. Ini tahanannya cukup besar ini. Ya, 10K kalau saya tidak salah ya. Nanti kita cobakan eh, apakah ada kendala tidak kita pakai resistor yang ini gitu ya. Kemudian yang terakhir kita butuh namanya breadboard ya. Saya pakai breadboard yang kecil aja. Nah, di sini breadboardnya sederhana ya, tapi skalanya kecil. Ini eh, Anda bisa lihat. Nah, nanti akan saya jelaskan satu-satu ya masing-masing perangkat ini. Nah, apa yang akan kita cobakan di praktikum sekarang ini? Yang pertama itu kita akan coba eh, nyalakan lampu LED yang kita punya tadi. Kita cobakan beberapa lampu LED tadi nanti itu dengan beberapa pin yang tersedia di Node MCU-nya ya. Dengan beberapa pin yang ada di Node MCU, nanti kita akan coding di pinnya ini gitu ya. Di pin in sama pin out-nya. Kemudian kita juga akan coba atur lampunya nanti. Seperti apa mekanisme nyalakan lampunya. Kemudian serial dari bentuk lampunya nyalanya seperti apa. Itu bisa kita atur. Oke, nah pertama saya jelaskan dulu sedikit tentang breadboard. Bagi yang belum pernah lihat breadboard, bentuknya seperti ini. Ini breadboard standar ya yang digunakan. Anda bisa lihat di sini. Di pojok ini ada tanda positif, ada tanda negatif. Dan di bawah ini ada angka, ada A, B, C, D. Ini menunjukkan dia satu arus ya, satu arus apa. Nah, di sini yang satu atas di sini mereka satu aliran semua. Lihat ya, ada negatifnya, ini ada positifnya. Dan di sini ada putus sedikit ya di tengahnya. Ini menunjukkan bahwa papan breadboardnya itu nggak nyambung antara sebelah sini sama sebelah sini gitu ya. Sama halnya seperti yang di bawah. Pin yang ada di sini ya. Di sini ada dari A sampai D. Di bawahnya ada dari A sampai E, F sampai G. Sampai J di bawah ya. Nah, di tengah ini ada pembatas ya. Nah, ini juga tidak terhubung gitu ya. Jadi arus yang dimasukkan di sini sama di sini itu tidak terhubung. Kecuali kalau kita hubungkan gitu ya. Nah, kita akan pakai ini nanti untuk buat apa namanya?
lampu kita nyala gitu ya. Oke, yang pertama apa yang perlu kita siapkan? Ya, pertama jangan lupa Anda nyalakan Arduino IDE-nya. Ya, kita pakai Arduino IDE yang biasa, yang ini ya. Ya, kemudian untuk toolnya, untuk boardnya jangan lupa pilih yang ESP8266 ya. Kita pakai Node MCU 10 SP12E modul gitu ya, kita pakai ini. Ini untuk settingan awalnya. Kemudian pastikan juga Node MCU-nya itu sudah terkoneksi dengan benar ya di komputer Anda. Maksudnya portnya itu sudah terdeteksi gitu ya. Kalau tidak terdeteksi nanti dia tidak akan jalan. Saya cobakan dulu. Oke. Dan oke. Kemudian portnya jangan lupa kalau kita pas install ini sudah di materi sebelum-sebelumnya ya untuk install portnya. Kalau belum di sini belum tersedia, nanti Anda bisa pasang install secara terpisah portnya ya. Itu ada banyak tersedia di internet. Saya pakai COM3 ya. Pakai COM3. Nanti kita cek koneksinya dia sudah terkoneksi apa belum gitu ya. Oke. Ini Node MCU yang saya buat. Nah, pertama saya akan coba tes dulu. eh Mana nih? Yang basic saya pakai yang bling ya. Saya ini sebelum kita pasang lampunya, ini praktikum yang sebelumnya ya. Sebelum kita pasang lampu, kita cek dulu portnya ini sudah nyambung atau tidak. Sebenarnya untuk ngeceknya mudah aja ya. Kalau lampu di port di lampu built-in di dalam MCU-nya itu nyala, kedip-kedip itu artinya portnya itu nyala gitu ya. Oke, ini saya akan coba upload, compile. Udah kan saya tutup aja. Maaf, buka lagi. Saya masih nunggu ini tercompile ya. Ini karena dia pertama ini masih lampu LED built-in ya. Nanti dia akan ngedip 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 aja gitu ya. Selama proses uploading ya, uploading dari namanya eh, programnya gitu. Oke, oke, dan nyala ya. Ini menunjukkan bahwa eh, apa namanya Node MCU kita itu terkoneksi dengan baik dan benar di PC yang saya gunakan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan ini, oh ya, sebelum itu sebenarnya di sini kita juga bisa lihat ya, kalau dia belum terkoneksi di bawah ini nanti ada tulisan not connected. Kalau portnya belum dipilih gitu ya. Kalau sudah dipilih ya sudah bisa jalan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba atur susun lampunya di sini. Ya, kita coba akan nyalakan eksternal LED ya. Kalau tadi itu namanya built-in ya, built-in LED. Nah, dia LED-nya itu nempel di eh, di papan punyanya Node MCU ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba akan nyalakan lampunya sendiri. Ya, saya akan pakai yang warna hijau. Nanti saya akan coba tiga-tiganya. Yang warna hijau ini lampu LED biasa ya, yang warna hijau. Jadi Anda bisa lihat yang pertama tentang lampu LED-nya dulu bagi yang belum pernah coba pegang lampu LED gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan kakinya itu ada beda ukuran ya. Ada beda ukuran, ada yang panjang, ada yang kecil gitu ya.
ada yang pendek gitu ya. Nah, ini menunjukkan kutub positif dan kutub negatifnya. Lebih detailnya itu di dalamnya ini. Kalau Anda nanti ya kalau Anda lihat secara langsung di sini mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Di dalam ini enggak ya. Nah, ada kayak model kapak kalau saya lihat ya. Kalau bendera sih enggak ya. Ada yang besar itu untuk kakinya kecil, ada yang kecil di dalamnya itu untuk kaki yang panjangnya. Nah, itu menandakan satunya untuk yang kutub positif, satu lagi untuk kutub negatif. Nah, di sini kita akan memanfaatkan breadboard ini. Nanti kita koneksikan dengan menggunakan kabel jumper ya. Nah, untuk kabel jumper itu sendiri, eh, dia ada 3 jenis sebenarnya ya. Ada 2 ujungnya juga, Anda bisa perhatikan kabel jumper. Yang pertama itu ujung yang panjang seperti ini. Ini namanya ujung yang male-nya ya. Yang ujung yang male-nya, ini yang female-nya. Nah, yang male-nya ini nanti kita masukkan ke breadboard-nya. Yang female-nya itu kita pasangkan ke kaki-kaki yang tersedia di Node MCU kita di bawahnya. Nah, nanti kita bisa pilih port mana yang mau kita gunakan gitu ya. Ya tentu dengan keterangan dari portnya itu sendiri ya. Tidak bisa sembarangan port gitu ya. Kemudian bentuk yang kedua itu ada yang bentuknya male-male ya. Duanya itu male keduanya. Jadi yang sebelahnya male ini juga male gitu ya. Itu gunanya untuk apa? Nah, biasanya itu untuk microcontroller yang lain. Saya di sini saya punya Arduino Uno. Nah, di bawahnya itu eh, portnya itu dia butuh yang male dua-duanya ya. Nanti untuk ke breadboard juga male gitu ya. Kemudian ada juga yang female-female, duanya female gitu ya. Kalau female itu sebenarnya Anda bisa juga langsung ya. Pak, di sini ada kaki-kaki ini. Ini bisa langsung ditancapkan ke breadboard ya, nggak ada masalah. Asalkan nanti dia pas gitu ya. Misalnya kalau di pojok kan bisa ya masuk ke pojokan. Tapi kalau di tengah nanti ya takutnya malah diganggu dengan kaki yang lain. Oke gitu. Oke, nah sekarang kita mulai. Di sini saya akan pasangkan, saya hubungkan eh, kabel jumpernya ya. Nanti saya hubungkan dari satu yang di kutub positif ke negatif. Nanti kita pasang satu resistor di negatifnya itu ya. Kemudian dari negatif itu ke ground ya. Nah, untuk ini sendiri apa namanya? Pemilihan port-port yang ada di Arduino Dino MCU ini itu kita ngacu ke standarnya dia gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di pinout punyanya Arduino, punyanya MCU. Itu ada banyak di internet ya. Di sini ada mulai dari D1 pinnya ya, ada pin D1 sampai ke sekian. Di sini ada ground, groundnya ada 4 ya di satu. Nah, nanti kita bisa pakai salah satu dari groundnya. Groundnya itu semacam kutub negatifnya ya, untuk kita buang arusnya gitu ya. Kemudian nanti di sini kita bisa pakai D1 atau D2 ya, ya GPIO 5. Ya, GPIO ini bisa kita pakai untuk fungsi yang kita butuhkan gitu ya. Nah, untuk di sini nanti mungkin saya akan pakai D1 atau D2 gitu ya. Nanti kita akan coding. Cuman kalau kita pakai D1 atau D2 sini untuk input itu harus kita codingkan secara langsung ke apa namanya? Ke IDE-nya ya. Nah, baru nanti lampunya bisa nyala. Oke, kemudian saya juga mohon maaf di sini saya tidak punya kamera tambahan ya, belum di setting gitu ya. Ini saya akan pakai, saya taruh di sini aja, nanti Anda bisa amati. Pertama itu saya pakai yang hijau ya. Ini ada kakinya, tadi udah saya sampaikan ada yang panjang, ada yang pendek ya. Yang panjang saya taruh di bawah, di sini. Yang pendeknya saya taruh di atas sini. Untuk settingan yang pertama ya, seperti ini. Untuk lampunya. Kemudian yang kedua, resistornya. Nah, kenapa kok kita pakai resistor? Ya, karena tegangannya cukup besar ya. Untuk lampu LED yang sangat kecil ini, kalau tidak pakai resistor nanti dia rentan akan kerusakan pada lampunya gitu ya. Baru di resistor itu saya masukkan ke bagian sini. Nah, samping di atas sini ya. Nah, nanti kita akan koneksikan ini dengan menggunakan kabel jumper. Oke, yang pertama saya pakai kabel jumper yang warna merah. Yang merah ini untuk kutub positifnya. Ini saya ambil dari pin, saya ambil yang D2 ya. D2 yang bisa Anda lihat yang saya tampilkan ini. Saya ambil di bagian D2, tinggal saya colok aja. Nah, seperti ini. Dicolok ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita butuh yang kabel yang kedua. Untuk yang ke groundnya ya.
ke ground, kita pakai yang di sini buangnya ya. Oke. Kemudian kita pasang di salah satu ground yang ada. Nah, di sini ada ground, di bawah ada banyak ya, ada beberapa, ada 4 ground. Nanti kita bisa pilih salah satunya. Di sini saya pilih ground yang terdekat aja. Yang di sini ya. Oke. Nah, seperti itu aja. Ya, saya cuma pakai pin yang di sebelah kanan dulunya ya. Saya pakai D2 untuk inputnya, positifnya. Kemudian groundnya saya pakai yang eh, dekat di bawah itu, dekat GPIO 1 ya. Saya pakai yang dekat TX yang saya pakai yang di bawah groundnya. Oke, untuk settingan pertama seperti ini. Kita coba jalankan. Apakah ini sudah jalan atau belum? Nah, ini bisa kita tes dulu. Nah, cuman sebelum bisa kita jalankan, kita harus coding dulu ya. Kita harus buat codingannya dulu karena kita pakai LED tambahan ya, bukan built-in. Tadi yang kita gunakan adalah built-in LED. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk codingnya? Ya, sekarang codingnya masih coding simple ya, codingnya standar. Kita bisa menghardcode satu-satu ke sini. Misalnya saya pakai warna hijau ya, nanti saya buat saya definisikan di sini variabel satu saya buat hijau gitu. Dan seterusnya sampai habis. Nanti kalau nambah lampu nambah lagi kodenya. Nah, cara lain kita bisa buat dia dalam bentuk konstanta ya. Di sini saya buat yang mudahnya aja. Saya pakai konstanta. Saya pakai define. eh Namanya hijau ya. Kemudian saya pakai pinnya D2. Dah. Nah, berarti di dalam ini juga saya ganti jadi hijau untuk pin outputnya. Dan juga untuk loopingnya, yang kedip-kedipnya itu, ini juga saya ganti jadi hijau. Up, hijau. Ini juga hijau. Oke, gitu aja ya. Nah, apa yang saya buat di sini? Eh, saya definisikan variabel baru ya. Nah, ini namanya hijau. Itu lampu LED punya kita yang warna hijau tadi. Letak pinnya itu di D2. Saya definisikan seperti itu. Baru di bawah ini standar yang biasa ya. Ini untuk menyalakan. Ini proses loopingnya, lampunya kan kedip ya, sekali nyala, sekali mati gitu ya. Untuk nyalanya itu high, yang high ini juga pakai yang hijau yang tadi. Delay ini jedanya, jeda antar klipnya ya. Misalnya nyala, ada jedanya, kemudian mati lagi. Jeda, nyala, mati lagi gitu ya. Nah, delaynya juga ada atur di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa upload. Sebenarnya kita bisa verify dulu ya, kalau codingnya itu kompleks. Misalnya ini codingnya simple sekali. Jadi kita bisa cek ini ada yang salah atau enggak. Kalau salah paling karena typo aja gitu. Kalau enggak ada ini kita bisa upload langsung ya. Tunggu compilingnya. Proses kompilasinya juga cepat ya. Karena eh, kita pakai yang standar aja. Kita ngedit sebelumnya. Ini proses uploadingnya ya. Anda bisa lihat di sana ada uploadingnya berapa persen gitu ya. Nah, nanti ketika sudah selesai, maka lampunya itu akan nyala gitu ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti Anda lihat di sini. Ah, lampunya nyala ya, warna hijau. Ini nyalanya agak redup gitu ya. Kenapa kok agak redup? Karena memang kita pakai resistornya ini agak besar ya, sehingga menghambatnya cukup besar gitu ya. Nanti kita akan coba dengan resistor yang lain. Nah, saya coba carikan dulu kalau ada resistor yang lain gitu ya. Oke, nah seperti itu. Ini standar biasanya. Karena tadi sudah kita alihkan dari eh, built-in LED-nya yang tadi kelap-kelip di microcontroller kita dan MCU-nya. Sekarang dia udah tidak kelip-kelip lagi. Yang kelip-kelip itu apa? Lampu yang ada di breadboard yang warna hijau ini. Diganti ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut.
Tadi kita udah buat untuk satu LED ya. LED. Sekarang kita akan nambah lagi LED-nya. Kita akan pakai dua LED tambahan. Yang pertama itu warna merah, yang kedua itu ada LED warna biru. Kita masih pakai breadboard yang sama, cuman pinnya juga kita harus bedakan tentunya ya, karena pin yang lain sudah dipakai. Di sini masih ada banyak pin tersedia ya. Saya pakai pin tetangganya aja. Untuk yang warna merah nanti akan saya pakai pin yang D3 ya. Kemudian yang warna biru yang D4. Yang di GPIO 0 sama GPIO yang 2 yang itu ya. Kita akan setting seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, ini masih nyala yang tadi ya, karena tidak di stop. Nah, pertama kita tinggal masukkan aja. Ini saya copot dulu. Kurang nyala ya. Ya, di ini saya copot dulu kabelnya. Ini yang tadi ya. Saya pasang di tetangganya aja karena dia masih satu jalur gitu ya. Saya pasang di sananya aja. Saya pasang yang mana biru di sebelah warna warna merah dulu ya. Saya pasang warna merah sebelah warnanya hijau di sini. Oke, sebelah sini. Kemudian saya pakai warna biru di sebelahnya lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pindah sebelumnya, yang warna hijau kan udah pakai yang di satu yang ada di sini ya. Udah pakai D2 tadi ya, yang sudah kita codingkan. Ini tetap saya pakai yang itu, yang D2. Untuk yang groundnya kita pakai ground yang sama. Nah, caranya gimana? Saya lagi, kita tambah kabelnya lagi. Karena ada dua lampu tambahan, saya akan tambah dua kabel. Yang pertama yang merah dulu. Merah, ini. Ini akan saya ambil dari, ini akan saya ambil dari pin yang D3. Ya, D3 itu yang di sini. Sebelah D2 ya. Kalau di gambar Anda juga bisa lihat di sebelahnya. Kita tinggal pasangkan aja. Dicolok kabel female-nya. Oke. Kemudian setelah itu untuk yang warna biru. Nah, kita colokkan ke sebelahnya lagi. Saya pakai tetangganya yang D4. Ini saya colokkan dulu di breadboard-nya. Kemudian oke, saya pakai yang di D4 sebelahnya. Terlalu banyak. D4. Oke. Kemudian yang ground yang tadi jangan lupa dipasang kembali. Ya, settingannya jadi seperti ini. Saya support dulu. Jadi seperti ini. Ya, agak nggak sembraut sekali sih. Ini sekedar merapikan aja ya. Saya buat tersusun. Ada warna hijau, merah, dan biru. Kemudian ada kabel untuk ground yang warna kabel biru ya. Nanti koneksinya saya pakai berurutan yang ada di pin di node MCU-nya. Mulai dari D2 saya pakai untuk yang warna hijau. Kemudian D3 yang warna merah. Kemudian D4 yang warna biru. Lalu groundnya kita masih pakai ground yang sama. Nah, setelah ini apalagi yang kita lakukan? Ya, kita coding sama seperti yang tadi ya. Kita codingkan dulu. Saya koneksikan lagi. Ya, bentar. Kita kembali ke sini. Ya, di sini yang sudah ada itu adalah untuk yang warna hijau. Ya, karena yang warna hijau tadi yang kita buat ya. Saya udah oke. Nah, kita nambah dua warna lain. Ada warna merah, ada yang warna biru. Nah, terus nambahnya gimana? Ya, kita tinggal nambah codingan di sini. Saya masih pakai define biar udah ya, merah. Merah kita pakai pinnya itu D3 ya. Ya, kemudian kita pakai yang warna biru. Biru itu kita pakai pinnya itu D4. Nah, terus yang lain gimana? Ya, yang lain tinggal nambahkan aja yang lain. Ini
Untuk yang setup pin mode-nya masih sama. Eh, kita tinggal ketikkan pin mode yang warna merah lagi ya. Merah. Ini untuk eh, output. Oke. Kemudian pin mode yang warna biru. Ini juga output. Oke, sudah. Nah, gitu aja ya untuk bagian setup pin mode-nya. Kemudian baru untuk loopingnya. Nah, loopingnya tadi itu ada hidup nyalanya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal nambahin eh, yang warna yang belum kita tambahkan di sini. Nah, caranya gimana? Ya ini biar cepat saya kopikan aja ya. Kita tinggal eh, oh, kita tinggal pecah-pecah sesuai dengan lampunya masing-masing. Jadi saya mulai dulu dari yang warna merah ya, merah. Oke, ini juga merah. Kemudian ini saya paste lagi ya, yang tadi kita pakai yang biru. Biru, satu lagi juga biru. Untuk delaynya kita masih pakai yang sama. Oke, sudah. Ini kita save dulu ya. Apa ya? Node MCU. Saya save. Oke. Ini kita upload. Oke, udah ya. Yang lain udah. Oh, maaf. Ini masih loading. Oke, oke. Sedang mereload. Oke. Ya, kita coba cek dulu. Codingan yang kita buat ada hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru, betul. Di bawahnya juga ada. Oke. Nah, kalau udah kita coba upload ke perangkat kita. Oke, kita tunggu dulu. Sembari selesai. Oke, sudah. Nah, ini bentuk yang sudah selesai ya. Anda bisa lihat warnanya ganti hijau, ke merah, kemudian ke biru. Ya. Di sini mungkin Anda bisa lihat kenapa kok warnanya redup gitu ya, tidak seterang yang sebelumnya. Nah, pertama karena kita pakai resistor ya, jadi harusnya karena dia seri, dia berbagi, hambatannya ada banyak di sini gitu ya. Makanya dia tidak seterang yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kan cuma satu lampu ya. Jadi semakin banyak perangkat yang dipasangkan nanti hambatannya pun juga akan semakin besar. Karena kita pakai satu kabel aja nih untuk yang groundnya. Kemudian solusi yang lain bagaimana? Bisa juga dengan menggunakan resistor yang lain. Ini kebetulan resistornya cukup besar ya. Resistornya mungkin terlalu gede nih. Ya. Harusnya pakai resistor yang rendah gitu ya. Tapi setidaknya kita udah paham kalau untuk nyeting apa namanya lampu di Node MCU ini ternyata simpel ya, tidak sulit untuk LED-nya. Oke ya. Kemudian terkait dengan codingannya, sembari ini saya taruh di sini aja. Ya, untuk codingannya kita bisa ini saya buat lurus saja ya, nggak ada editan tertentu gitu ya. Dan juga Anda bisa lihat apa namanya ritme dari lampunya itu.
dia nyalanya satu-satu gitu ya, dan nyalanya pun juga timernya bersamaan. Nah, kita bisa ngatur lampunya ini nyalanya enggak bersamaan, enggak berurut seperti ini. Mungkin dengan pola tertentu misalnya itu bisa kita atur, dan juga karena di sini dia pakai bahasanya eh, apa namanya, bahasa pemrograman tingkat menengah sampai tingkat tinggi gitu ya. Kita bisa ngatur, em, bisa pakai fungsi seperti pemilihan, misalnya kita pakai if else masih bisa ya. Kita pakai perulangan yang lain. Di sini pengulangan tersendiri yang terpasang sudah ada looping sebenarnya. Kita mau pakai while atau for juga bisa gitu ya. Untuk yang lebih jauhnya gitu ya. Nah, saya rasa itu aja untuk praktikum tambahan, bukan tambahan ya, praktikum wajib. Ini praktikum wajib ya, tapi kita mengganti praktikumnya yang seharusnya ini adalah sebelum UTS, nah, karena eh, nggak sempat ketika UTS kemarin, makanya saya tambahkan sekarang. Nah, ini sifatnya wajib sekali lagi, jadi Anda harus kerjakan yang saya kerjakan ini. Nanti Anda bisa ngerjakan berkelompok ya, bisa ngerjakan berkelompok dan Anda upload videonya yang Anda kerjakan di masing-masing akun e-learningnya gitu ya. Kemudian selain dengan menggunakan LED, itu kita bisa menggunakan perangkat yang lain. Seperti misalnya pakai sensor yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Anda bisa pakai peer sensor untuk tambahannya misalnya ya. Atau bisa pakai sensor yang lain yang tersedia di lab gitu ya. Minimal yang harus diselesaikan itu yang adalah ya LED, tapi kalau sudah selesai yang LED Anda bisa lanjut ke bagian sensor yang lain. Kemudian untuk pengerjaannya Anda bisa datang ke kampus gitu ya. Untuk perlengkapannya Anda bisa temui laboran di TA 11.4. Untuk jadwal tersendiri saya biasanya meminjam ruangan tersebut sekali sepekan ya. Anda bisa datang, nanti Anda bisa japri saya hari apa Anda bisa datang gitu ya. Nanti saya konfirmasi lagi. Biasanya saya minjam ruangan itu kalau enggak hari Rabu, hari Jumat ya. Kalau enggak itu hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Jumat itu biasanya saya pinjam ruangannya. Tapi tergantung kondisi. Dalam sepekan itu pasti akan saya pinjam ruangannya gitu ya. Dari ini untuk Anda mengerjakan praktikum wajib ya, ini praktikum wajibnya yang harus Anda selesaikan. Eh, saya rasa itu aja ya untuk penjelasan terkait praktikum wajib ini. Ini juga menutup bahasan kita tentang microcontroller Node MCU SP8266. Kita akan lanjut ke microcontroller yang lain. Untuk praktikum yang pekan kemarin, walaupun sifatnya tidak wajib ya, itu sudah dimasukkan juga itu tentang Arduino Uno gitu ya. Kedepannya kita akan mulai bahas tentang eh, pengolahan datanya, kemudian walaupun case-nya akan sedikit berbeda gitu ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang IR, VR, dan XR gitu ya sampai di akhir semester. Saya rasa itu saja. Selamat mengerjakan. Eh, Nanti kalau ada kendala apapun nanti Anda bisa hubungi saya ya untuk peminjaman ruangan dan juga peminjaman perlengkapannya. Oke, sekali lagi Anda boleh mengerjakan berkelompok. Kelompoknya untuk memudahkan Anda bisa pakai kelompok PBL-nya ya. Atau Anda bentuk kelompok sendiri juga boleh. Nah, nanti untuk nguploadnya masing-masing. Misalnya satu kelompok ini ada 4 orang ya, rekamnya satu video, nanti Anda bisa ngupload masing-masing. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan untuk pekan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.